Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, pemirsa pro dan kontra terkait wacana eh, tidak akan dilarang untuk mudik tahun ini. eh, Tentu masih terus bergulir dari berbagai kalangan dan saat ini kami masih terhubung dengan Pak Syarif Al-Qadri selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang membidangi transportasi, infrastruktur, kemudian juga perhubungan. Dan kami juga saat ini berkesempatan untuk berbicara langsung juga dan terhubung melalui Zoom meeting dengan Pak Pandu Riono selaku epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam, Mas Pak Agung. Syarif selamat malam, langsung saja ke Pak Pandu terlebih dahulu. Di segmen Iya, sebelumnya Pak Syarif sempat menyampaikan bahwa pemerintah ini kemudian ada wacana untuk memberikan pengaturan eh, pembagian cuti begitu untuk menghindari penumpukan ke para pemudik di waktu bersamaan. Pak Pandu, Anda melihat ini adalah upaya yang cukup strategis dan efisien begitu? ya, jadi saya melihatnya begini ya. Mhm. Sebenarnya mudik Lebaran juga ke seharusnya tidak didorong lah, ya kan? Kalau nggak bisa Mhm. dilarang, Baik. jangan dimudahkan. Tetapi karena pengalaman tahun lalu, walaupun dilarang pun tidak mungkin bisa 100% dilarang, mungkin kita harus realistis. Mhm. Realistiknya adalah pertama mengurangi dampak daripada adanya mobilisasi penduduk, ya kan? Mobilisasi Mhm. penduduknya kalau mau bisa diatur itu bagus sekali, ya kan? Mhm. Kalau tidak bisa diatur, maka kita harus melihat bahwa pelaku perjalanan yang menggunakan public transportasi itu benar-benar diyakini harus tidak dalam kondisi membawa virus. Nah, ini Baik. yang problem besar adalah screening apa yang paling cocok gitu. Kalau Mhm. saya boleh menyarankan sebaiknya menggunakan tes antigen. Jadi bukan menggunakan genos yang sudah dipakai di mana-mana. Mhm. Karena ini juga pertama bukan kemudahan, tetapi akurasi daripada tes ini menjadi penting. Baik, pertimbangannya Kedua, adalah akurasi begitu. Anda melihat bahwa genos tidak lebih akurat daripada uji antigen? ya betul. Mhm. Jadi antigen yang paling akurat dan sudah dianjurkan oleh WHO, ya kan? Mhm. Jadi kita jangan menganggap bahwa genos bisa mudah dan murah gitu kan. Mhm. Tapi sekarang sudah berubah, suasananya sekarang sudah muncul varian-varian baru yang mudah menular gitu. Jadi kita butuh tingkat screening yang sangat akurat gitu Mhm. untuk mengurangi dampak yang kemungkinan besar akan terjadi. Kedua, nah kalau dimungkinkan, kan sekarang sudah ada vaksinasi nih. Nah, vaksinasi itu yang kita prioritaskan adalah lansia di daerah-daerah tujuan mudik. Nah, ini menjadi penting karena dampak terbesar dari peningkatan penularan itu adalah orang yang lansia akan masuk rumah sakit dan meninggal. Dan ini menjadi penting. Ketiga, kita harus menghimbau kepada orang yang mau mudik, kalau orang tuanya atau orang yang di kampungnya belum divaksinasi, sebaiknya ditunda juga mudiknya. Baik, artinya secara garis besar Anda lebih sepakat bahwa eee, pemerintah memberikan himbauan untuk tidak mudik terlebih dulu begitu di tahun ini? Iya, tidak dimudahkan lah gitu. Baik, tidak memberikan Kalau kan kemudahan tidak untuk bisa dilarang, masyarakat tapi tetap mudik. tetap harus persyaratannya harus ketat. Baik, ke Pak Syarif. Pak Syarif, tanggapan Anda seperti apa? Tadi Anda menilai bahwa eee, kan lebaran ini momen yang sangat langka begitu dan eee, sudah menjadi tradisi dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun kemarin sempat dilarang, masa tahun ini dilarang lagi begitu? Seperti apa tanggapan Anda, Pak Syarif? Ya, saya sebenarnya sepakat ya Mhm. apa yang disampaikan oleh tadi Wakil Gubernur Jawa Barat dengan Pak Ya. Pandu. Artinya kita itu mengizinkan mudik, kalaupun diizinkan untuk mudik itu harus dengan syarat-syarat. Syarat-syarat itu ya sesuai dengan syarat-syarat keselamatan. Tadi umpamanya dia mudik ya dengan harus mengantongi antigen. Kalau bisa, kalau memang menggunakan antigen itu antigennya di tempat aja. Mhm. Iya. Ya, jadi ya gunakan beberapa tempat yang banyak gitu ya. Karena juga bisa saja antigen itu dia dapat ya, dengan buat surat ya. Lantas Betul. antigen itu bisa saja dia laksanakan sehari sebelumnya. Setelah itu dia pergi ke orang lain terjangkit
dengan demikian dia membawa virus. Ya memang yang lebih akurat itu menggunakan swab, PCR. Nah, jadi cuma memang harganya mahal. Kalau mau pakai antigen, kalau mau ya di bandara-bandara itu ya antigennya di bandara. Di kereta api antigennya di kereta api. Kalau lebih baik lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi atau digunakan dengan kendaraan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan bis ya banyak kemarin itu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian juga harus rajianya ketat di perjalanan, terutama jalan daerah Jawa ya. Jakarta, Jawa, Sumatera ini kan bisa jalan darat. Kalau ke tempat saya Kalimantan Barat kan cukup 2 saja ditunggu, lewat kapal atau lewat bandara pesawat. Tetapi di daerah-daerah ini ya harus diperbanyak untuk bagaimana supaya orang itu betul-betul dipastikan dia datang ke daerah itu tidak membawa bibit, gitu. Tidak menjadi klaster baru, apalagi dengan ada varian-varian baru yang sekarang. Baik. Selain itu mungkin begini, pemerintah mau percepat ini. Saya sependapat dengan Pak Pandu tadi di daerah-daerah yang kira-kira akan lebih banyak nanti potensi wisata yang potensi orang untuk datang ke sana. Mudik itu balik kampung. Artinya kan bisa dilihat itu daerah-daerah mana yang banyak di luar sekarang akan datang ke daerah itu. Ya tadi itu lakukan antigen secara massal. Baik, Pak Syarif, orang mungkin mudik dengan kendaraan atau transportasi umum bisa jadi relatif lebih mudah untuk dikendalikan begitu dengan cara penempatan uji antigen di stasiun, kemudian juga di terminal atau di bandara begitu. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang kemudian mudik dengan kendaraan pribadi, sedangkan melakukan perjalanan itu kan preferensi masyarakat. Ada masyarakat yang lebih nyaman dengan kendaraan pribadi, ada juga masyarakat yang mungkin tidak kemudian merasa dirinya lebih aman dengan berkendara mobil pribadi ketimbang naik kendaraan umum. Seperti apa kemudian pengontrolannya? Ya sekarang ini kan kita harus tahu bahwa ini kondisinya, ini kan bukan kondisi normal ini. Kondisinya tidak normal. Undang-undang saja ada Perpu yang sehingga DPR ada berapa kewenangan DPR itu dalam rangka untuk mengatasi ini kita berikan kepada pemerintah. Artinya pemerintah dapat melakukan hal-hal yang dianggap untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak, kepentingan yang pentingan kemanusiaan. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal yang didelegasikan oleh DPR kepada pemerintah. Apalagi untuk mengatur, umpamanya ya dengan untuk mengeliminir terhadap terjadinya penumpukan, saya kira kendaraan pribadi tidak lagi diperbolehkan pada selama Lebaran itu, kendaraan seperti motor, ya pakai motor ini yang biasa lalu-lalu pakai motor saja bisa. Nah, ini kemudian truk-truk juga harus ketat dirajia, takut-takut macam yang lalu kan. Dia pasang tarpam. Sudah ada perbincangan ke situ Pak Syarif terkait penerbitan Perpu begitu untuk mengendalikan ini? Bukan maksud saya Perpu ya. Saya contohkan sekarang ini kan Perpu nih undang-undang menjadi undang-undang sekarang ini dalam rangka untuk mengantisipasi berkaitan dengan pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan Perpu dan kita setuju menjadi undang-undang. Baik. Ada hal-hal yang beberapa hak-hak yang ada di DPR itu kita berikan pemerintah untuk melaksanakan supaya bisa mengambil tindakan secepatnya. Apalagi sekarang ini dalam rangka untuk mengatur lalu lintas berkaitan dengan untuk Lebaran gitu. Sehingga ada aturan-aturan yang harus ya dilakukan, tidak harus normal. Pokoknya kendaraan yang lalu kita berikan kewenangan mereka untuk tidak kita izinkan. Sekarang ya, kendaraan pribadi ini seharusnya tidak lagi dibenarkan pada saat musim Lebaran gitu. Aturannya itu kan lewat regulasi keputusan menteri. Sekali lagi jangan dibilang perpu lain. Baik, ke Pak Pandu. Pak Pandu tadi Pak Syarif sempat menyampaikan bahwa tahun ini sebaiknya aturannya kendaraan pribadi tidak perlu begitu atau tidak dianjurkan untuk melakukan mudik. Anda sependapat dengan itu Pak Pandu? Oh kalau itu setuju itu. Itu jadi sebenarnya pemerintah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk memanfaatkan atau mendorong memperbaiki bahkan meningkatkan servis transportasi publik. Ya. Dan nanti kalau di tempat tujuan nanti ekonomi di tempat lokal bisa berjalan, mereka bisa sewa kendaraan atau apa dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan tidak melarang
dengan motor, dengan mobil pribadi, itu menggunakan transportasi publik, itu juga membatasi untuk, atau bukan membatasi saja, tapi bisa mengkontrol pelaku-pelaku yang akan mudik ke tempat kampung halamannya. Baik, virusnya saja bermutasi begitu Pak Pandu ya, kemudian Betul, juga varian iya. barunya sudah muncul. Kita ke Pak Heeh. Syarif kalau begitu, Pak Syarif mengingat bahwa variannya baru, kemudian juga virusnya bermutasi begitu, akankah aturannya juga kemudian dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang? Ya, saya kira itu punya keleluasaan untuk itu. Pemerintah itu punya keleluasaan untuk mengatur itu. Saya Mhm. kira tidak Ya, ada sulitnya. Nah, sehingga apa yang kita menjadi kekhawatiran kita itu ya paling tidak betul-betul kita ditindak. bisa terwujud. Karena begini, jangan hanya kita itu datang Lebaran untuk bersenang-senang, tetapi malahan membuat hal yang sebaliknya. Nah, Baik. ini yang juga harus diberi pengertian kepada masyarakat kita. Baik, ke Pak Pandu kalau begitu. Pak Pandu, ada aturan saja, kita berkaca dari tahun lalu begitu ya, tetap ada yang melanggar, kemudian juga pengetatan juga dilakukan, tapi ternyata 2 pekan setelah libur panjang umumnya ini angka positif kasus corona kemudian meningkat. Anda Betul melihat sekali. untuk mudik tahun ini, masing-masing daerah yang menjadi tujuan mudik ini apakah sudah lebih siap daripada tahun sebelumnya untuk kemudian kedatangan warga dari lokasi lain, kemudian dengan mobilitas yang lebih tinggi. Anda melihat bagaimana kesiapan pemerintah di daerah masing-masing? Sudah siapkah? Iya, kita kan belajar kan. Mhm. Kita semua belajar dari pengalaman tahun lalu. Tahun lalu kita kan masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Sekarang saja pemerintah sudah berani melakukan pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya di satu provinsi, bahkan di luar Jawa, Bali, dan ditambah beberapa provinsi lain. Itu artinya pemerintah belajar dari pengalaman tahun lalu. Kedua, kita memasuki era baru. Sekarang era di mana program vaksinasi sudah berjalan. Nah, vaksinasi yang kita harus prioritaskan yang terkait dengan mudik adalah vaksinasi pada kelompok lansia. Nah, lansia dan petugas publik yang terkait sama transportasi ini juga harus diprioritaskan. Karena dengan demikian maka kita menekan kemungkinan dampak terburuk ya daripada mudik yang tidak mungkin dilarang, Mhm. tetapi juga tidak sebaiknya juga tidak dianjurkan. Ya. Dengan demikian juga masyarakat sudah sadar kalau kita bilang dorong supaya orang tuanya atau keluarganya di kampung halaman cepat-cepat divaksinasi, sehingga kalau bisa divaksinasi saya akan mudik, kalau enggak kita batal mudik. Baik. Dengan demikian maka semuanya akan menjadi win-win solution. Seakan-akan soft begitu Semuanya ya. bisa. Terakhir Pak Pandu, waktu Betul. kita singkat, jika seandainya pengetatan kemudian telah dilakukan, warga sudah mengikuti anjuran, aturan juga sudah ditegakkan, tapi ternyata tetap saja kita kebobolan setelah libur panjang Lebaran nanti, apa yang Anda sarankan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengendalian COVID-19 ini? Ya, kalau lansianya semua divaksinasi, saya akan percaya menurut teori ya bahwa dampaknya akan minimal. Dampaknya terjadi peningkatan kasus, tetapi angka hospitalisasi dan angka kematian tidak terjadi seperti waktu-waktu sebelumnya. Kan yang dari pandemi ini yang menjadi masalah adalah peningkatan orang yang masuk rumah sakit dan peningkatan kematian. Baik, Pak Syarif ada catatan terakhir? Ya, saya kira memang semenjak mulai digalakkan vaksin terjadi penurunan itu. Jadi makanya pemerintah sudah bisa melihat daripada hasil itu bagaimana supaya untuk mengantisipasi terhadap pemudik Lebaran ini memperbanyaklah untuk cepat orang untuk melakukan vaksinasi. Baik. Sehingga itu mungkin juga akan memperkecil apa yang menjadi kekhawatiran. Baik, terima kasih Pak Syarif Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI atas waktunya. Pak Pandu Riono juga epidemiolog Universitas Indonesia, terima kasih atas waktunya. Kita tentunya sama-sama percaya bahwa pemerintah tentunya tidak diam untuk menanggulangi COVID-19 ini tanpa kemudian memutus atau menenggelamkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah perjalanan mudik yang tahun lalu sudah sempat dilarang, kemudian tahun ini sedang mencoba mengakomodir begitu ya.
apa yang menjadi Iya. kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saja setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil tidak berdampak buruk bagi kita semua. Tentunya khususnya juga untuk penanganan COVID-19 yang rasanya masyarakat sudah sangat jengah begitu ya. 1 tahun lebih Betul. pandemi ini belum juga Iya. usai. Baik, dan pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agu Hardiansyah undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.